wabarakatuh pemirsa Antv, selamat pagi. Senang sekali rasanya hari ini saya bisa kembali hadir ke hadapan Anda dalam Curhat bareng Ustadz. Dan pada pagi hari ini seorang teman curhat untuk Anda sudah hadir di studio kami, Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah siap banget nih jawab pertanyaan pemirsa Antv ya, Ustadz penting ya. Semua amalan kita mulai dengan basmalah. Karena Rasulullah bersabda, doa silatul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin, doa mukhul ibadah. Doa ini adalah otaknya orang beribadah. Dan setiap amal kalau nggak dimulai dengan basmalah, fahuwa aqta' fahuwa abtar, maka akan terputus berkahnya. Waduh, jangan sampai Ustadz kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi udah bisa dimulai nih Ustadz ya. Dan pemirsa Antv, kalau Anda ingin curhat silahkan. Kami pasti akan dengan senang hati menerima telepon Anda di 021 8511 836. Atau Anda juga masih bisa SMS di 9123 dengan format Antv spasi curhat spasi isi pertanyaan. Dan masih ada cbu@an.tv untuk mengirimkan email Anda mengenai pertanyaan atau kritik dan saran juga boleh. Ustadz, sebelum kita menerima telepon nih banyak sekali SMS yang masuk dengan pertanyaan yang sama, salah satunya dari hamba Allah di Medan mengenai gay atau lesbian. Nah, kalau gay dan lesbian ini hukumnya apa ya Ustadz? Dan kalau misalnya sudah dilakukan menghilangkan dosanya gimana? Apakah harus dirajam? Sementara negara kita kan bukan negara Islam yang ada yang merajam gitu Ustadz. Kalau misalnya udah terlanjur, cara bertaubatnya juga gimana? Pertama kita lihat bahwa fenomena gay dan lesbi itu secara mainstream ada dua. Satu yang herediter, yang genealogis, yang memang sejak lahir kromosom dan variasi biologisnya berbeda. Sehingga memang dari kecil memang ada kecenderungan-kecenderungan untuk jadi gay, menjadi waria, menjadi homo atau lesbi itu. Itu secara herediter. Maka itu memang agak sulit, tapi perjuangannya adalah sejauh mana dia tidak mengeksploitasi secara fisiologis dan biologis. Jadi dia harus berjuang, berkorban, mujahadah dalam bahasa agama. Dia harus sungguh-sungguh untuk melawan terhadap pelanggaran-pelanggaran. Karena masing-masing orang punya ujian dan cobaan yang beda-beda. Saya sendiri seorang laki-laki juga punya cobaan. Kalau lihat gadis lebih cantik itu kadang-kadang juga rumput tetangga itu kadang-kadang lebih hijau itu. Jadi itu godaan saya. Tapi godaan bagi seorang yang punya variasi biologis menjadi gay atau waria itu, maka mempertahankan supaya tidak ada perilaku yang menyimpang. Tapi stay dengan perasaannya sebagai gay atau lesbian, sejauh mana dia bisa mengkondisikan. Mengkondisikan. Maka nanti apa yang dominan dari dia? Itu nanti pakai fatwa. Misalnya kalau yang dominan laki, ya dia dihukumkan laki-laki. Kalau dominannya perempuan, maka dia dihukumkan perempuan. Karena jangan sampai nanti kalau makan-makan ikut laki-laki, tapi kalau mandi ikut perempuan kan nggak bisa seperti itu. Tapi ada yang lebih parah sekarang kalau jadi lifestyle. Sebetulnya itu yang disalahkan, itu yang salahnya lebih berat. Kenapa? Karena sebetulnya dia tidak begitu, tetapi punya lifestyle yang ke arah itu, hanya alasan bisnis, alasan entertain, alasan coba-coba, alasan untuk fun, kadang-kadang nggak apa-apa digini-giniin begitu lah. Itu tentu itu menjadi beda. Itu hukumnya menjadi beda. Lalu bagaimana untuk menghentikan? Karena durasi ini, mohon maaf. Jadi untuk menghentikan, karena negara kita bukan negara Islam, maka tidak bisa kalau kita mau merajam, siapa yang berhak untuk merajam? Tapi kalau dirajam tuh sebenarnya dosa-dosanya dihapuskan. Hilang, karena itu bagian dari hukuman yang untuk cara tobatnya itu. Tetapi kalau tidak ada sistem yang mengatur, seperti kita kalau pencuri potong tangan, siapa yang berhak memotong? Apa setiap orang kedapatan mencuri terus dipotong tangannya? Kan nggak bisa. Jadi menghapuskan dosanya. Makanya menghapusnya dengan tobat dengan 4 hal. 1, atau batu alamu. Penyesalannya itu penting, karena itu bukti bahwa dia sudah melanggar dan dia menyadari. 2, untuk berjanji untuk tidak mengulangi. Dia bertaklid, dia berikrar bahwa dia tidak akan mengulangi. Itu yang disebut dengan taubatan nasuha. Dan yang ketiga adalah bagaimana dia bisa banyak-banyak istighfar mohon ampun. Wa maka la yu'adzibahum bahum yustakbirun. Allah tidak akan mengadab satu kaum kalau kaum itu banyak istighfar mohon ampun. Dan yang keempat, atbi sayyi'at bil hasanah tampuha. Ngikutinya dengan amalan baik untuk menutup kekurangan tadi. Baik, kepada Anda hamba Allah di Medan, semoga pertanyaan Anda terjawab, dan semua pengirim SMS yang bertanya yang sama, semoga Anda juga bisa menentukan jalan Anda setelah ini. Dan pemirsa, kalau Anda masih ingin telepon, silahkan ke 021 8511 836, tapi setelah yang berikut ini.
mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di Jakarta dan juga sekitarnya. Dan Anda masih bisa menelpon kepada kami, tapi sebelumnya saya ingin membahas sedikit nih Ustadz mengenai bertaubat tadi Ya, Ustadz jadi ya. tobat itu senantiasa dengan 4 langkah ini. Al-Ghazali menulis yang penting at-taubatu alamu, tobat itu diawali dengan penyesalan. Dan yang kedua, tobat ini harus betul-betul berjanji untuk tidak mengulangi. Jangan kalau orang Jawa bilang kapok lombok. Sekarang kepedesan, besok ambil lagi lombok itu. Dan yang ketiga, dia banyak istighfar. Karena istighfar itu melebur semua kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan yang keempat, mengikutinya dengan amal yang lebih baik. Karena amal yang baik ini nanti akan ngimbangi atau menutup amal-amal kejelekan yang telah lalu. Kalau Gitu. tidak mengulangi dosa tapi membuat dosa yang baru yang lain Ya, sama juga itu bohong ya sama Ustadz aja ya? itu. Berarti kan dia mengumpulkan akumulasi dosa itu nanti. Iya, dan pemirsa Anda masih bisa telepon kami ke 021-8511-836. Kami sudah membuka line telepon. Silahkan mencurahkan isi hati Anda mengenai apapun permasalahan Anda biar Anda lebih lega ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Pagi. Dengan Ibu siapa Bu? Ibu hamba Allah Di mana Ibu hamba Allah? di Pamulang. Di Pamulang. Silahkan Ibu curhatnya. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam, Ibu. Ramona. Iya, waalaikumsalam Ibu. Silakan Bu. Iya. Ustaz, ini saya berumah tangga sudah 24 tahun. 24 tahun, Oke, udah baik. cukup lama ya. Ya, suami saya memang ya suka serong. Serong? Tapi yang terakhir ini saya sudah betul-betul nggak bisa. Kemarin dia jual rumah. Menjual rumahnya siapa? Di rumah kita udah 24 tahun. Rumah kita, jadi rumahnya berdua. Ya, walaupun dia yang nyari nafkah kan, tapi rumah kita. Iya. Terus ini rumah itu dijual, Mm. kita nggak dapat apa-apa sama anak-anak dan diberikan pada perempuan itu. Iya. Sekarang perempuan itu tinggal sama suami saya, tapi dia kadang-kadang suka ke sini. Yang saya tanyakan, kalau dia bilang, oh itu rumah jalanan saya, itu apa benar? Iya. Dan yang kedua Pak, kalau memang saya sudah minta pisah gitu, anak saya 3, apa itu masih kewajiban suami memberi santunan pada anak-anak saya, walaupun iya. saya tidak. Iya. Itu aja Ustaz, terima Iya. kasih. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam Ibu hamba warahmatullahi Allah. Gimana wabarakatuh. Ustadz? Pertama memang namanya suami itu tugasnya adalah memberi nafkah lahir batin, memberi pakaian, memberi makan, semampu dia bisa lakukan. Lalu bagaimana ketika ada seorang istri yang didolimi untuk tidak diberi nafkah? Ada satu riwayat nanti dibaca dalam Sahih Muslim. Ada Hindun, istrinya Abu Sufyan, itu datang kepada Rasulullah mengadukan. Abu Sufyan ini orang yang sebetulnya punya kekayaan yang cukup. Handphone ada, mobil ada, semuanya ada, tetapi belanjanya terlalu bakhil, terlalu kikir terhadap istri. Maka Hindun ini suka mengambil harta suami tanpa sepengetahuan. Iya, secara diam-diam. Malah Nabi mengatakan, curilah dia. Curilah hartanya sekedar untuk kemampuanmu secara wajar atau kebutuhanmu secara wajar. Jadi mencuri harta suami itu kalau suaminya bakhil boleh. Karena memang itu Tapi jadi untuk haknya. memenuhi kebutuhan Untuk gitu, kebutuhan, bukan untuk emasnya Bukan buat baru 2 jalan-jalan kilo, ke 3 Singapura kilo, ya, bukan. Bukan untuk shopping, clubbing, dan yang lain-lain. Jadi tentu ini sekadar memang kebutuhan. Lalu bagaimana kalau itu memang menjual padahal milik orang berdua? Jelas itu pelanggaran. Karena bagaimanapun juga Istri jelas punya hak gitu, Ustaz. punya hak. Karena itu milik berdua kan, itu. Apalagi tanpa musyawarah. Tidak ada keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu mengambil keputusan sendiri tanpa sepengetahuan bagaimana, bahkan anak-anaknya pun harus dilibatkan. Lalu bagaimana kalau dia sudah cerai, minta cerai anak 3, anak itu nggak bisa dicerai. Sehingga walaupun dia cerai, tanggung jawab suami atau tanggung jawab bapak itu terus berlangsung. Karena sampai mati pun bin itu tidak bisa pindah. Maka harusnya anaknya juga harus diberi nafkah. Jadi Ibu hamba Allah, Anda masih bisa meminta hak Anda kepada suami ya, Iya, Ustadz? iya. Baik, pemirsa, Anda masih bisa telepon ke kami di 021-8511-836. Silahkan curahkan isi hati Anda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Salam. Assalamualaikum. Ya. Oh iya, Ibu. Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Ani Ibu Ami ya, Bu? Iya. Di mana Iya. Ibu Ami? di Sulawesi Selatan. Di mana? Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Iya. Oh iya, silakan Ibu Ami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya. Iya.
ada seorang pria dan perempuan yang sudah menikah. Tapi mereka berselingkuh. Dua-duanya Ibu? Ya, iya, mereka sudah berkeluarga dua-duanya. Tapi mereka berselingkuh. Terus dalam perselingkuhan itu lahir seorang anak. Baik. Yang saya pertanyakan, bagaimana status anak itu dan bagaimana hukumnya menurut agama Islam? Baik. Itu aja Ibu Ami? Iya, iya. Baik, Ya. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz? Dua-duanya Seharusnya berselingkuh kenapa kok menghasilkan yang anak? dipermasalahkan malah justru status anak? Si anaknya. Anaknya nggak ada masalah. Anak itu tidak ada dalam Islam, anak haram, anak jadah, anak wajib, anak ketupat, tidak ada. Semua anak itu adalah kullu mauludin dengar anak yuladu. ketupat, Ustaz. Habis ada anak jadah itu, anak jadah, anak apa lagi. Jadi tidak ada anak haram. Semua anak yang lahir kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak yang terlahir itu adalah suci. Karena Islam tidak mengenal hukum karma, Islam tidak mengenal dosa warisan. Jadi kalau tiba-tiba lahir anak kok gundul karena bapaknya tukang cukur, tidak ada. Nah, jadi prinsipnya anaknya lahir tetap dalam keadaan suci, anaknya tidak salah apa-apa. Yang salah adalah yang berselingkuh tadi. Nah, tentu hukumannya yang seharusnya berdosa besar adalah seorang suami atau istri yang berselingkuh tadi. Nah, jadi masalahnya adalah, cuman di hukum negara itu tidak bisa mendapatkan akte karena tidak dari, problemnya tidak dari. Maka dihitung baik-baik, dipertimbangkan baik-baik, jangan sampai berselingkuh. Nah, karena apa? Lebih baik sebaik-baik orang selingkuh masih lebih baik tidak selingkuh lah gitu. Jadi bagaimanapun juga kalau bisa suami istri itu dijaga, kenapa jadi selingkuh tadi. Nah, sekarang yang penting ditobati, anak yang lahir tidak salah apa-apa. Begitu. Mana? Jadi untuk kembali lagi kepada taubat nih Ustaz. Iya, ya kembali lagi kepada tobat karena sudah terjadi kan gitu. Nah, mau diapain lagi? Ya anak ya dipelihara, itu jadi tanggung jawabnya gitu. Ya. Baik, dan Anda kepada Ibu Ami di Sulawesi Selatan, semoga jawaban Anda sudah jelas dari Ustadz Wijayanto ya. Dan Anda masih bisa menelpon ke kami di 021 8511 836. Kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih untuk tetap bersama kami di Curhat Bareng Ustadz. Silahkan Anda masih bisa menelpon ke 021 8511 836 karena pastinya kami akan dengan setia mendengarkan curhat Anda. Masih ada Ustadz Wijayanto di samping saya yang tadi sudah menjawab beberapa curhat dari pemirsa di rumah. Sekarang Anda masih bisa menelpon kami di 021 8511 836. Assalamualaikum. Assalamalaikum. Waalaikumsalam. Iya, selamat pagi Ibu. Silakan dengan Ibu siapa? Ibu Pala di Purbalingga. Ibu Pala di Purbalingga ya? Iya. Silakan Ibu Pala curhatnya. Ingin menanyakan bagaimana menghadapi orang tua yang memberikan pilihan antara ibu sama bapak. Bapak ngasih pilihan kalau ikut ibu, lupakan mama selamanya. Kalau ikut bapak, lupakan bapak selamanya. Padahal keduanya adalah orang tua saya. Jadi ibu dan bapak Anda sudah bercerai, Ibu Iya, Pala? dari usia saya 7 tahun. Sudah 7 tahun? Iya. Iya. Baik, terima kasih Ibu Pala. Gimana Terima ya kasih, Ustadz Pak, ya. ini? Ya, ini jadi dilema ya Ustadz. Iya, itu kayak makan buah malakama. Jadi kalau dimakan ayahnya mati, kalau nggak dimakan ibunya mati. Kalau gitu dijual aja supaya nggak aman usah semuanya. dimakan, Iya. Ustaz. Oke, tapi prinsipnya adalah di dalam Islam sesungguhnya jangankan kok sampai bercerai melupakan, bertengkar saja dilarang di hadapan anak. Karena apa? Bagaimanapun juga orang tidak boleh bikin konfrontasi antara bapak dan ibu itu pakai backing-backingan. Jadi anak supaya blok A. Kalau dua gajah berperang, kalau nanti ngeblok ke satu, nanti kadang-kadang suami istri itu sudah damai, tapi anaknya itu masih ada kesan ke situ.
Padahal suami istrinya, bapak ibunya sudah tidur bareng, tapi anaknya masih ada dendam kepada ibunya. Maka apalagi sampai perceraian. Dalam Islam tidak ada konsep kalau kamu ikut bapak, kemudian lupakan ibu, ikut ibu, lupakan bapak. Tapi harus dilakukan oleh Ibu Pala sendiri gimana nih? Nggak bisa, nggak usah dilupakan. Ya, bahwa orang tua itu dalam surat Luqman ayat 15 itu harus ditaati kecuali sesuatu yang bertentangan dengan agama. Sedang pilihan tadi adalah pilihan yang bertentangan dengan agama. Bu Falah nanti dibaca surat Luqman ayat 15 menganjurkan bahwa orang tua itu ditaati selama sesuai dengan anjuran dan perintah dari Allah. Kalau itu tidak sesuai dengan agama, kita tidak bisa. Sedang melupakan ibu atau melupakan bapak itu, melupakan kedua-duanya itu tiga-tiganya tidak boleh. Melupakan ibu nggak boleh, melupakan bapak nggak boleh, melupakan keduanya. Walau kana kafiron, walaupun orang tuanya itu kafir. Maka kita harus ada, karena orang yang paling berjasa dalam hidup kita adalah kedua orang tua kita. Jadi bapak ibu itu harus, namanya birrul walidain itu tidak membedakan antara bapak dan ibu. Ya. Ibu Pala, seperti Anda bisa memberikan penjelasan kepada orang tua Anda. Semoga setelah ini masalah Anda bisa cepat selesai ya. Kalau susah dengan cari orang ketiga. Karena kadang-kadang kalau anak menasihati orang tua kan sulit. Sebagaimana mahasiswa nasihati dosen, murid nasihati guru sulit sekali. Baik, pemirsa, Anda masih bisa menelpon ke 021 8511 836. Masih ada kesempatan untuk mencurahkan isi hati Anda. Sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ibu, dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Desi. Ibu Desi, di mana Bu Desi? Jakarta. Silakan Ibu Desi curhatnya. Gini loh Pak Ustaz. Gimana Bu Desi? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau wabarakatuh. nanya, waktu itu saya pernah sholat maghrib, saya seperti ada yang memandangi saya dari dekat kamar saya itu matanya merah, orangnya hitam. Setelah itu saya sering pingsan tapi saya sadar gitu. Dan itu berlangsung lama waktu itu. Nah setiap hari kejadian ini saya selalu sedih dan takutnya tuh luar biasa gitu. Dan saya juga bingung kenapa. Pertama-tama memang waktu dulu tuh saya katanya ada pernah ngirim bahwa saya sakit. Setelah itu saya pingsan juga, nggak sampai sadar gitu. Berapa lama Ibu? Kalau itu sering, dan saya tuh sering dapat tuh setiap 8 bulan gitu. Dan ini yang ketiga saya dapat gitu. Pertama kali dapat bulan April. Tapi hanya diliatin aja ya Bu? Iya diliatin. Dan waktu itu yang lebih parahnya sebelum lebaran kemarin itu, saya kalau sholat tuh kalau di belakang itu orangnya baik, saya senang gitu. Tapi kalau udah berganti warnanya hitam, saya seperti ketakutan dan sering sekali takut. Nah kemarin ini saya udah sering ruyah udah ke Ustadz, saya minta pendapat, kata dia bukan ada apa-apa gitu ya. Tapi sudah gitu saya ngambil kesimpulan bahwa saya terus mendekatkan diri pada Allah gitu. Tapi kalau iman saya sudah turun, saya selalu diikutin dari belakang gitu Ustadz. Bagaimana caranya Ustadz? Baik Ibu Desi di Jakarta, dicoba dijawab ya Ibu Desi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Saya pikir bukan hanya Bu Desi yang lahirnya bulan Desember. Jadi semua orang itu akan diliputi oleh dua bisikan. Bisikan positif dan negatif, bisikan nur dan nar. Nur itu dari malaikat, sifatnya cahaya. Nar itu artinya neraka atau artinya api. Nah, maka kalau ada seminar, saya kurang setuju karena semi itu agak, nar itu api. Harusnya ganti semi nur. Jadi prinsipnya kalau bisa kita menghadapi bagaimana bisikan lamatul malaik dan lamatus syaitan. Jadi setiap itu, syaitannya ke sini mudah-mudahan nggak tersinggung mana. Jadi ada bisikan yang dari bisikan yang jelek dan bisikan yang baik. Nah, bagi kita kalau ada bisikan sesuatu karena kita ingin mendekat kepada Allah, kalau ada bisikan, ada gangguan itu, kita berta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka sewaktu-waktu itu dengan ta'awud. Di sisi lain memang ada cara-cara kalau sebelum tidur supaya bisikan itu nggak bisa muncul dengan membaca 3 kul. Kul Allahu ahad, kul Allahu falak, kemudian An-Nas, kemudian ditiupkan di tangan dan diusapkan ke seluruh tubuh. Itu yang cara yang dilakukan Rasulullah sesuai dengan sunnah yang setiap mau tidur maka diusapkan seluruh tubuh. Ini yang mau saya tanyakan, melihat orang hitam, matanya merah, ini bentuknya apa nih Ustadz? Ada yang bilang apa itu, gendam, apapun itu cuma bentuknya, sugesti aja, tetapi bagaimana ya, itu Ustadz? tetap gangguan dari setan. Maka tugas kita adalah yang penting karena setan dengan kita kuat kita. Maka dengan keimanan wa ma bidorina illa biidznillah. Orang beriman tidak akan
akan kuat digoda oleh setan. Setan dengan kita itu kuat kita. Maka sekarang bagaimana kuatkan iman, anggap itu semua tidak ada dengan kita bertawud, berlindung diri kepada Allah. Kemudian koreksi, jangan-jangan ada hubungan yang nggak baik antar sesama kita. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Wijayanto ya atas kehadirannya. Ibu Desi, semoga jawabannya juga terjawab. Dan pemirsa, semoga acara ini bisa meningkatkan keimanan Anda ya Ustadz ya. Dan Anda masih bisa bergabung kepada kami kalau mau curhat, silahkan. Dan karena besok kami akan hadir lagi. Saya Mona Ratuli mohon undur diri, seluruh kerabat.